Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kami mengajak mari kita bersama-sama membuka hati, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita semuanya. Syukur Tuhan. Makasih Bapa. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan kasih Yesus sungguh indah, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Mu luar biasa bagiku, kasih-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Syukur kami naikkan bagi kasih sayang-Mu, cinta. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Kasih-Mu dahsyat, Glory, glory, kasih-Mu hebat, perbuatan-Mu luar biasa. Tuhan. Kami menyembah Raja Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus nama. Haleluya. Glory, Bersyukur, glory, 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 bersyukur. glory, glory, Luar biasa Bapa, glory, ajaib glory, Tuhan. Haleluya. glory, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji-pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau besar dahsyat dan Kami memuji-Mu Tuhan. haleluya. Kami sujud di altar-Mu, menyembah-Mu, mengeluh-elukan Yesusku teramat baik.
menyanjung. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus, kasih Tuhan tak tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin, amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, amin. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat Engkau telah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang termulia, terindah, termanis dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Tidak pernah sekalipun, sedetik pun Engkau jauh meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menjadi sahabat kami yang setia, menuntun, menolong, menopang kami Tuhan, menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pegang tangan kami terus Tuhan, untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu, berjalan sesuai dengan kerinduan-Mu, keinginan-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Engkaulah kebutuhan kami, Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah hasrat kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan yang kudus. Inilah kerinduan kami, ini hati kami, ini hidup kami. Bentuk kami terus seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Kuduskan kami semuanya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut sabda-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 7. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu menyimaknya dan mengikuti. Saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 7, judul perikop yang pertama, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berkata dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Lalu Yesus, saya ulangi, berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerahasiakan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Yes. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Markus pasal 7 ini diawali dengan pelarangan, begitu saya sebutkan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang pelayanannya Yesus, sehingga Yesus harus berkata, ya, bahwa mereka hanya menjalankan adat istiadat di dalam tatanan ibadah. Jadi hukum Taurat, ya, ada hukum negara di sana, ada hukum sosial di sana, ada hukum moral di sana, dan ada hukum adat istiadat. Jadi
disitulah dirangkum semua. Nah, fatwa-fatwa dari Musa itu ya berisi aturan-aturan adat istiadat. Nah, banyak orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama Yahudi, fatwa Musa yang dikemas dalam hukum Taurat itu, mereka justru mengedepankan hukum-hukum adat itu, ya, sehingga Yesus harus memperbaikinya. Nah, larangan-larangan seperti itu mereka pelihara, ya. Lalu Yesus berkata dan mengembalikan segala sesuatu yang menghambat kebenaran tersampaikan, yaitu fatwa-fatwa orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi itu. Dan Yesus menekankan kepada inti ajaran hukum Taurat maupun hukum perjanjian baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, yaitu vertikal dan horizontal. Dan disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskan, tapi perhatikan, iri hati, dengki, itulah yang menajiskan seseorang dan orang lain. Perhatikan. Jadi engkau makan babi, menurut ajaran kita di dalam firman Tuhan, makan apa saja, jika itu bermanfaat bagi tubuh, halal saja. Bukan menajiskan, itu tidak menajiskan. Tidak membuat engkau haram. Tapi yang membuat engkau haram adalah perkataanmu yang menyakitkan orang, yang mengkafirkan orang. Itulah yang mengharamkan engkau. Inilah ajaran yang Yesus sampaikan. Sehingga ketika kebenaran ini disampaikan, maka ada mujizat terjadi, yaitu terhadap perempuan yang berasal dari Sirofenisia ini. Ya, jadi perkataan itu berkuasa, saudara. Seperti perempuan dari Sirofenisia ini, Yesus katakan, jadilah seperti yang kau katakan. Dikatakan begini. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi bukan Yesus berkata dari awal pertama, tapi perempuan ini dengan perkataannya, maka Yesus teguhkan dengan kuasanya bahwa anaknya sudah lepas dari setan itu. Jadi perkataan kita ini berkuasa. Engkau bisa mengusir setan dengan perkataanmu. Haleluya. Karena Tuhan beri kuasa kepada perkataan. Yesus memberikan firman-Nya kepada kita bahwa betapa dahsyatnya perkataan ini, yaitu dengan perkataanmu engkau dibenarkan dan dengan perkataanmu engkau dihakimi. Di pengadilan hukum positif sebuah negara pun, seseorang bersaksi itu karena perkataan. Jadi seseorang bisa diberatkan hukumannya, bisa diringankan hukumnya karena kuasa perkataan. Hati-hati. Maka dari itu usahamu sampaikan kepada usahamu. Engkau diberkati. Amen. Usahamu katakan, hai usahaku besar. Hai anak-anakku berhasil. Hai usahaku berhasil. Meskipun dalam kenyataan saat selesai engkau menyatakannya tidak. Belum terjadi. Tapi percayalah, diawali semua dari perkataan. Ya, dari perkataan. Haleluya. Perhatikan. Yang gagap dan tuli ini pun Yesus awali dengan perkataan. Jadi perkataan itu berkuasa, saudara. Saya mundur ke penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, dengan firman-Nya.
bukan berarti dengan simsalabim, tidak pakai tongkat seperti yang ada di film-film. Tidak. Tapi dengan perkataan. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah binatang, jadi binatang. Jadilah laut, jadi laut. Jadilah cakrawala, jadi. Jadi kuasa perkataan itu dahsyat sekali. Jangan sekali-kali engkau mengutuk anakmu. Saya sering melihat orang, ibu-ibu biasanya, bapak-bapak juga kompria, berkata, gila lu, bodoh lu. Nah, ini diubah perkataan-perkataan ini. Karena kuasa perkataan itu akan lambat atau cepat itu terwujud. Haleluya. Kuasa perkataan. Mulai dari sekarang, perkatakan engkau sehat. Engkau sehat. Engkau sehat. Katakan engkau sehat. Engkau sehat. Aku sehat. Katakan seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sehat terus. Meskipun saya sakit misalkan. Hanya saya rasa greges-greges gitu. Saya tidak mau dilemahkan oleh sakit itu. Lalu saya makan bodre atau apapun, maaf saya sebutkan mereknya ya. Haleluya. Enggak. Saya tidak bawa tidur. Justru kalau saya flu, saya bawa mandi. Sembuh. Karena apa? Karena di dalam jiwa saya ada sebuah pernyataan, saya tidak mau sakit. Haleluya. Meskipun berat rasanya. Tapi antara perkataan kita dan jiwa kita harus sinkron, searah memperkatakan sukses, sehat, berhasil, diberkati. Haleluya. Yakobus berkata begini, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu keluar kutuk. Gak boleh. Biarlah dari mulut kita terus keluar berkat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Setelah firman-Mu kami dengar, kami punya pengetahuan tentang kebenaran-Mu. Ada banyak kegagalan terjadi karena diawali dengan perkataan yang tidak positif. Maka ketika firman-Mu datang, jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pagi hari ini akan memperkatakan hal-hal yang positif dalam hidup ini. Sebab segala sesuatu diawali dengan perkataan dan diakhiri dengan perkataan. Sebab kami dibenarkan oleh perkataan dan dihakimi oleh perkataan. Maka kuasa yang Tuhan berikan atas perkataan kami akan kami gunakan untuk kuasa memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Oleh sebab itu hamba-Mu memberkati jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Pada pagi hari ini diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati rohanimu, diberkati gerejamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati ekonomimu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, anak-anakmu yang menempuh pendidikan diberkati, sukses semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terjadi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Indonesia, kami memberkati rakyat Indonesia, kami memberkati pemerintahan di setiap desa dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, provinsi, pusat dalam nama Yesus. Kami memberkati TNI Polri, kami memberkati semua lembaga yudikatif,
eksekutif, dan oh haleluya, haleluya. Semua bagian-bagian di negeri kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Gereja kami, pendeta kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinan kami diberkati oleh Tuhan. Istri kami, suami kami, anak-anak kami berkati. Tetangga kami dimanapun kami berada, di selatan, di utara, di barat, di timur, kami berkati dalam nama Yesus. Dengan kami memperkatakan diberkati, maka Engkau akan mengubah pikiran-pikiran tetangga kami yang negatif menjadi positif dalam nama Yesus. Karena bagian mula yang mengubah itu Tuhan. Bagian kami adalah memperkatakan berkat bagi mereka. Sebab Engkau memanggil kami dan menempatkan kami di satu tempat, di satu wilayah, di satu daerah. Untuk kami membawa berkat dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mengakhiri ibadah subuh ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.